Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujtahidul Hakim Hayunda dan rekan saya Nur Aziza Hoirunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang machine learning support vektor mesin pada implementasi klasifikasi obesitas. Next, apa itu support vector machine? Support vector machine merupakan satu teknik untuk menemukan hyperplane yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. SVM dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Next, cara kerja SVM linear. SVM linear adalah kernel pada SVM yang garis hyperplane-nya biasanya berbentuk lurus membelah dua kelas. Seperti gambar berikut. Garis hyperplane adalah garis yang membelah dua kelompok vektor dan biasanya bernilai W kali X min B sama dengan 0 dan margin bernilai W kali X min B sama dengan 1 atau W kali X min B sama dengan min 1. Seperti yang bisa dilihat bahwa hyperplane memiliki garis yang lurus. Berikut adalah persamaan SVM linear. W kali X min B sama dengan 0 di mana W sama dengan parameter hyperplane yang dicari, X sama dengan data input support vector machine, B sama dengan parameter hyperplane yang dicari atau bias. Next. Kenapa digunakan klasifikasi SVM linear ini? Yang pertama, komputasi. SVM dalam menentukan jarak menggunakan support vector, sehingga proses komputasi menjadi cepat. Yang kedua, akurasi. Tingkat akurasi menggunakan klasifikasi SVM linear lebih tinggi dibandingkan klasifikasi SVM lainnya. Yang ketiga, kinerja. SVM memiliki kinerja yang lebih unggul dari metode klasifikasi K-nearest neighbor atau KNN. Selanjutnya adalah demo implementasi melalui Python oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi SVM di Python. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu import library-nya dulu. Di sini kita mengimport pandas, numpy, matplotlib, terus kita menggunakan sklearn, SVM. Lalu kita menggunakan model selection ini untuk train sama tes datanya, memisahkannya nanti membuat data train dan data test. Lalu ada juga matrix. Matrix ini untuk classification report. Selanjutnya kita mengambil datasetnya. Datasetnya ini kita ambil dari 500 person, gender, height, weight, index, CSV. Di sini tampil head-nya. Lalu di sini kita melihat dulu distribusi berdasarkan kelas indeks. Di sini kita bikin variabel-variabel yang EWDF ini untuk indeks yang berupa 0, lalu yang WDF ini untuk indeks berupa 1, yang NDF ini indeks berupa 2, yang OWDF ini indeks sama dengan 3, yang ODF ini indeks sama dengan 4, lalu yang IODF ini indeks sama dengan 5. Di sini kita kan mau buat plotnya, kita buat variabel X, lalu ini yang tadi kita panggil EW, kita buat plotnya, kita bikin plotnya scatter plot dengan X-nya sama dengan height dan Y-nya sama dengan weight. Di sini yang ini kita beri warna biru dengan class label extremely weak. Selanjutnya sama seperti yang di atas. Ini untuk yang WDF, kita bikin scatternya, kita bedakan warnanya menjadi red, lalu labelnya adalah weak. Di sini kita
masukkan di AXX yang tadi kita sudah buat di depan di sini. Selanjutnya, lanjut ini sama kayak yang W tadi, cuman bedanya ini colornya yellow untuk label normal. Selanjutnya, yang OW ini colornya hijau atau green untuk overweight. Lalu yang O, colornya purple untuk obesity. Dan yang terakhir, IO, ini colornya pink untuk yang extremely obesity. Oh iya, di sini kita mengambil datanya 100 data terutama dari yang ada di tabel. Berikut merupakan tabel scatter plot untuk data. Bisa dilihat di sini lebih banyak yang extremely obesity, lalu yang extremely weak-nya ini sedikit. Selanjutnya, karena tadi sudah kita masukkan datasetnya, kita masukkan datasetnya ke dalam data train. Di sini kita punya dua variabel, yaitu variabel yang independen dan variabel yang dependen. Di sini variabel independen itu kita masukkan ke variabel X. Kita menggunakan di sini ada 4 kelas, kita gunakan yang independen itu yang height sama yang weight. Kita masukkan ke yang X, lalu yang Y-nya, variabel Y, kita masukkan indeks, karena di sini indeks itu menunjukkan tingkat obesitas perorangan. Lalu kita masukkan juga ini ke data testnya. Selanjutnya, karena kita sudah membuat data train, kita menyusun SVM-nya. Di sini SVM-nya kita menggunakan model linear. Sini tadi sudah diimport SVM dengan nama SVC. Kernelnya kita gunakan linear, lalu gamanya kita gunakan auto, dan C-nya kita gunakan 2. Lalu kita masukkan ke dalam Xtrain dan XYTrain. Habis itu kita bikin variabel YPredict berdasarkan prediksi dari si variabel model, dan kita gunakan tesnya ini Xtest. Lalu kita print akurasinya menggunakan classification report, dan di sini hasilnya lumayan besar, di mana yang 0, indeks 0, precision-nya 100%, recall-nya 100%, F1 score-nya 100%, yang indeks 1, precision, recall, F1-nya 100% semua, sama seperti indeks 0, yang indeks kedua, precision-nya 100%, recall-nya 88%, F1 score-nya 93%, lalu yang indeks ketiga, precision-nya 92%, recall-nya 96%, dan F1 score-nya 94%. Lalu indeks keempat, precision-nya 98%, recall-nya 98%, F1 score-nya 98%. Lalu yang terakhir, indeks kelima, precision-nya 98%, recall-nya 100%, F1 score-nya 99%. Dan akurasi keseluruhan dari SVM ini yaitu 97%. Angka ini cukup besar juga, yang merupakan alasan mengapa kami menggunakan model kernel yang linear. Misalnya kalau model kernelnya diganti menjadi RBF misalnya, maka akurasi dari hasil ini juga akan berubah. Oleh karena itu, kami memilih linear yang memiliki akurasi yang lebih tinggi sebagai implementasi untuk menghitung tingkat obesitas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.